Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa dihadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu sering kita pertanyakan sebenarnya posisi daripada moderasi beragama seorang umat Islam itu seperti apa. Yang pertama adalah moderasi itu sebagai sikap atau jalan tengah atau sikap keberagamaan kita yang paling ideal. Jika dimaknakan moderasi ini sama halnya dengan posisi aman atau posisi tengah, artinya tidak berada di kiri, tidak berada di kanan, atau tidak berada di pinggir, melainkan dia berada di tengah-tengah. Jika kita menganalogikan golongan kiri seperti Syiah, liberal, maupun Mu'tazilah, kemudian kita golongkan yang kanan, fanatisme atau ekstremisme, radikal atau konservatif, maka posisi moderat itu berada di tengah-tengah. Tidak di antara kedua, tidak berada di sebelah satunya atau salah satu pihak, melainkan berada di tengah-tengah. Nah, sudah jelas posisi Islam moderat itu berada di tengah-tengah. Selanjutnya, moderasi sebagai sikap keberagamaan yang terbaik itu seperti apa? Maka ada tokoh tasawuf atau filosof yang bernama Al-Halaj yang mengatakan mengembangkan konsep wahdatul wujud, yaitu persatuan antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga ketika terjadi penyatuan ini, maka dia tidak sadar akan kemanusiaannya. Akibatnya yang kita ketahui bahwasanya Al-Halaj ini dijatuhi hukuman mati oleh khalifah pada masa itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Manaqib menyatakan, seandainya aku sezaman dengan Al-Halaj, maka akan aku bimbing ia agar tidak tersesat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan praktik keberagamaan terbaik, yaitu dalam kajian tasawuf. Meskipun adanya mengalami wahdatul wujud atau ittihad, tetapi ia tetap pada aspek kemanusiaan dan tetap moderat. Maka kesimpulannya, moderasi dalam beragama adalah berarti mengikuti praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menjaga hablum minallah, hubungan dengan Allah, tanpa mengesampingkan hablum minan nas, tanpa mengesampingkan hak-hak sesama manusia. Kemudian mengapa moderasi beragama ini menjadi penting? Maka kita harus sadar bahwasanya perbedaan kita dalam berpikir, tingkat kemampuan kita dalam memahami sesuatu, perbedaan kita dalam menyikapi sesuatu adalah sesuatu hal yang sunnah, dan keanekaragaman dalam hal ini adalah fitrah. Begitu juga di dalam ruang lingkup negara Indonesia yang memiliki perbedaan dari suku, agama. Oleh sebab itu, Muslim yang moderat, yang moderasi dalam beragama, adalah Muslim yang memiliki toleransi terhadap sesama manusia tanpa ada membeda-bedakan, tanpa mengelompokkan, tanpa ada mencerminkan sikap intoleran, meskipun terhadap orang yang berbeda dalam agama, kepercayaan, suku, maupun lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menumbuhkan karakter moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan cara pandang kita atau sikap dan praktik kita beragama yang mengamalkan nilai-nilai ajaran-ajaran agama yang hakikatnya adalah mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, moderasi beragama yang pertama sekali adalah menampilkan, mengedepankan nilai-nilai sosial
nilai-nilai kemanusiaan. Di samping beribadah kepada Allah secara mahdah ataupun menjaga hablum minallah, namun kita tetap memperhatikan hablum minannas. Kepentingan kita, urusan kita kepada sesama manusia.